Jadi mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Saya mau sama-sama kita persiapkan waktu kita, persiapkan diri kita, persiapkan roh kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari ada, yang udah pasti di rumah, kita pasti semua juga akan menerima lambatan Tuhan yang luar biasa. Kita mau datang kepada Tuhan saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku panggilkan kudus-Mu, saat ku sembah puji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, lebih lagi Bapa, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandangkan kudus-Mu, saat ku sembah, ku
terima kasih Bapak. Kami bersyukur banget Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh sama-sama bangun dengan nafas yang kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh masih bisa beribadah sekalipun kami harus beribadah online. Kami jarak jauh Tuhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, bahwa urapan-Mu Tuhan tetap mempersatukan kami dalam roh dan jiwa kami Tuhan. Biarlah kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan haus untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebab hari ini Tuhan hanya dengan berdoa dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sabar untuk memuji Kau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang sanggup Tuhan. Allah yang sanggup melakukan perkara bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan dengan semangat. Amin. Kita tepuk tangan dulu dong. Saya percaya bahwa kita nggak sabar untuk memuji Tuhan ya, semua di rumah ya. Walaupun mungkin jauh, tapi hati kita dekat. Amin. Oke, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah mungkin bisa bangkit berdiri biar semangat ya memuji Tuhan ya. Amin. Kita mau katakan dengan iman bahwa Allah kita Allah yang sanggup. Amin. 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 Oke. Ayo kita bertepuk tangan. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
semakin berapi-api di dalam. Amin. Oke, kita mau lebih lagi. Haleluya. Oke, thank you Jesus. Hari-hari ini tuh saya percaya bahwa kita yang di rumah pasti banyak hal yang kita alami ya. Saya jujur juga mengalami banyak sekali hal yang nggak pernah saya duga ketika saya selama hampir sudah satu bulan gini udah di rumah terus bekerja di rumah segala satunya aktivitas di rumah. Satu kali ketika saya lagi bekerja di rumah saya benar-benar nggak lagi doa di saat itu.
Tapi tiba-tiba waktu saya bekerja, saya sambil dengerin lagu rohani, tiba-tiba ada satu pujian yang tiba-tiba kayak Roh Kudus bilang sesuatu sama saya. Dia bilang kayak gini, dalam keadaan tersulit sekalipun, bahkan ketika kamu harus di rumah, istilahnya harus di goa, dalam keadaan yang terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di rumah, di situ Tuhan tetap hadir, di situ Tuhan tetap ada. Dan di saat itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya nangis, air mata saya nggak bisa tertahankan gitu kan. Saya cuma kembali diingetin sama Tuhan bahwa gila, Tuhan tuh setia banget, Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Bener-bener di saat yang saya bener-bener nggak lagi mau nggak lagi posisi menyembah, enggak gitu, tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong dan saya nggak tahan gitu, menerima lawatan Tuhan yang begitu luar biasa bahwa Tuhan hadir lo di sini, ada Tuhan lo di sini. Dan di situ saya ngerasa bahwa Tuhan tuh Allah yang setia banget, Allah yang begitu sempurna menyertai kita, memelihara kita. Saya percaya apapun yang kita alami, ingat satu hal bahwa Allah kita Allah yang setia dan Dia selalu hadir di situ. Dia nggak pernah sekalipun tinggalin hidup kita. Thank you Jesus. Kita mau katakan pujian ini bahwa Bapa kita Allah yang setia. Di dalam Dialah kami boleh menerima pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Bahkan apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah kami timbul dalam hati kami Tuhan. Tuhan udah sediain buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menyatakan pujian ini Tuhan, bahwa Bapa kami adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Thank you Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman di dalam-Mu.
Engkau Bapa yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, melindungi kami. Kami ada di dalam perlindungan-Mu. Kami ada di dalam penyertaan-Mu. Hingga detik ini kami diberikan kesempatan untuk tetap beribadah kepadamu bersama keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Melalui hamba-Mu, Engkau terus berbicara apa yang Kau inginkan dari dalam hatimu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar firman yang pada pagi hari ini ditabur itu tertanam, berakar, bertumbuh Tuhan, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, dan buah itu manis rasanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kalau dihitung mundur semenjak kita beribadah di rumah, kita sudah 1 bulan, 1 minggu kurang lebih. Kita berupaya untuk mendukung apa yang dijalankan oleh pemerintah, di mana kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi dalam hal kita beribadah, puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan. kita tidak pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Amen. Kita tidak pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Karena semua yang kita lakukan hari-hari ini itu adalah seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ada banyak cara orang atau keadaan bisa menghalangi kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang selalu menerangi hidup kita, supaya kita semua boleh selalu ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema khotbah yang dimana saudara dan saya harus memilih hari-hari ini. Karena pilihan itu ada di tangan kita. Ya, Tuhan selalu datang kepada kita menunjukkan jalan-jalannya melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan satu orang pun di antara kita, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, apalagi tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk. Dia adalah sebuah GPS. Kalau kita tersesat, ketika kita lihat kembali ke GPS itu, saudara, kita akan dikembalikan ke arah yang benar. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, hari-hari ini apa yang kita andalkan? Apa yang kita harapkan? Sepertinya hanya dalam waktu 1 bulan, kalau di Indonesia ya 1 bulan lebih ini. Tapi kalau di dunia, di negara China misalnya, mereka sudah hampir dari bulan Februari, Maret, April, mereka berjuang. Ya, ada istilah-istilah lockdown, istilah-istilah yang sifatnya mengurung, mengisolasi seseorang atau satu kota. Dan di Indonesia pun hari ini ada istilah yang namanya PSBB, di mana kita dibatasi dalam skala besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ada banyak kantor-kantor ditutup, ada banyak orang-orang sekarang baik yang japri kepada saya maupun sharing kepada istri saya, mungkin satu dengan yang lain pun di rumah, saudara saling mendapat informasi. Mungkin ada banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, yang pengusaha usahanya lagi ada di tempat-tempat yang kritis, tidak ada yang bisa diharapkan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak membiarkan sesuatu terjadi untuk menyelakakan kita semua. Yang setuju bilang amin. Saya percaya saudara bahwa apa yang terjadi ini untuk membawa kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan
atau mengasihi dunia? Ya, saya ulangi, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Sebelum kita baca ayatnya, mari kita renungkan kata-kata yang sudah saya siapkan ini. Janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, karena semua yang ada di dalam dunia akan lenyap. Saya ulang ya, yang tulisan merah ini saudara. Janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, karena semuanya yang ada di dunia akan lenyap. Tetapi kasihilah Bapamu di surga dan lakukan kehendaknya, karena kamu akan tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dunia ini hanya ada dua pilihan, mau sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Selama kita hidup, kita harus memilih mau melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik, mau mengampuni atau membenci, mau mengasihi atau kita tidak peduli kepada orang lain, mau kita bertahan atau kita lari dari masalah. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus tetap memilih mengasihi Tuhan. Karena apa yang ada di dalam dunia, saudara perhatikan kejadian-kejadian saudara, baik di Indonesia maupun di dunia, semua ahli ekonomi sedang berupaya membuat satu perencanaan keuangan yang baru. Karena semua perencanaan keuangan sampai pertengahan tahun 2020 mungkin, semua itu berubah drastis. Target-target ekonomi yang tadinya bertumbuh di atas 4, 5, 6%, semua turun di bawah 4%. Berubah. Apa yang ada di dunia ini sementara. Ya, rumah saya beberapa hari ini coba keliling, ada dalam kaitan memberikan sembako bagi orang-orang yang tidak mampu minggu lalu. Minggu depan kita hari Selasa atau Rabu juga akan melakukannya kembali saudara. Saya coba di jalan itu melihat ada rumah tulisan mau dijual, tanah mau dijual, apa-apa dijual, ada yang dikontrakkan dan lain-lain. Sepertinya daya beli masyarakat pun semakin menurun. Orang lebih mementingkan atau berpikir bagaimana mereka bisa bertahan dalam soal makan dan minum. Dan ini yang terjadi memang. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah panggilan, sebuah peringatan, bahkan juga nasihat kepada kita untuk kita lebih fokus kepada Tuhan. Kenapa lebih fokus kepada Tuhan? Kita semua juga sudah belajar, bahkan 1 bulan sebelum acara atau kegiatan ibadah ini dilarang di tempat tertentu dengan mengumpulkan banyak orang, kita sudah belajar tentang akhir zaman di mana Yesus akan datang kembali dan tidak ada orang satupun yang tahu kapan dia kembali. Jadi kalau saudara mendengar berita ada yang tahu kapan Yesus datang, misalnya dia bilang tahun ini, bulan ini, jam segini, atau tahun depan, jam segini, bulan ini, jangan pernah percaya. Karena Yesus pun berkata, tidak ada, anak pun tidak tahu, kecuali Bapa. Dan firman Tuhan berkata juga bahwa kedatangannya itu seperti pencuri, tidak diketahui, tidak bisa diterka, tapi dia memberikan tanda-tanda kepada kita menjelang kedatangannya. Dan semua sedang digenapi. Dan lebih banyak sudah digenapi. Kalau sekarang berbicara, ada dulu orang bersharing kepada saya, Pak, gimana memberitakan firman sampai ke ujung bumi? Apakah ada orang yang harus ke sana, datang, lalu menginjil, memberitakan firman misalnya di kutub utara atau di dalam pelosok-pelosok? Sekarang melalui handphone, melalui apa yang ada di tangan saya ini, semua penjuru bumi langsung bisa melihatnya, langsung bisa menontonnya. Seperti tayangan pagi hari ini. Mungkin adik-adik saya yang ada di negara tertentu itu saudara, ya, mereka suka, saya lihat laporannya, waktu ini, si dia nonton, si ini nonton, bahkan yang saya nggak pikir, yang ada di kota kecil pun nonton, saudara. Itu tanda-tanda firman sudah diberitakan ke ujung bumi.
Tanda-tanda lain seperti sakit penyakit yang seperti kita sedang lihat fenomenanya sekarang, saudara, itu sebuah tanda. Nah, inilah yang harus kita terus datang kepada Tuhan. Istilah lockdown ini atau isolasilah atau segala macam ini harus membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bertemu dengan rencana Tuhan. Amin. Saudara harus bertemu dengan rancangan Allah. Saudara jangan keluar dari rancangan Allah. Itu adalah mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau mengasihi Tuhan, bukan lagi mengasihi dunia. Karena ketika Yesus datang, semua yang saya miliki atau saudara miliki itu tidak ada artinya sama sekali. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kau miliki hari ini tidak akan berarti 1% pun atau 0,1% pun saat anak manusia itu datang. Kenapa? Karena hidup kita bukan di dunia ini. Apa yang kau punya tidak bisa membawa engkau datang kepada Tuhan. Tapi ketika engkau punya hati, engkau punya rasa haus, engkau punya rasa lapar, engkau mengerti keadaan ini bukan mencelakakan engkau, tapi justru membuat kita semua melihat Allah dalam pemeliharaannya yang begitu besar. Mari kita lambaikan tangan kepada surga dan katakan, Tuhan terima kasih buat pemeliharaanmu. Aku masih bisa makan, aku masih bisa minum, aku masih sehat, aku dijaga di jalan-jalanmu Tuhan. Bahkan aku selalu diingatkan untuk tidak lagi kembali kepada dosa-dosa. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau Dia sudah mengasihi kita begitu rupa, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Kembali, mana yang saudara pilih? Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia? Mengasihi Tuhan, kita memiliki hidup sampai selama-lamanya. Tapi kalau engkau mengasihi dunia, hidupmu hanya sementara. Dan kau akan masuk ke tempat yang kekal juga, yaitu neraka. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah kota benteng kita. Dia penebus dosa kita. Mari yang ada di tempat ini maupun di rumah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu, yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara, ada larangan. Ya, ingat loh, ada larangan. Coba bilang, dilarang. Dilarang. Ya, dilarang apa? Saudara, Alkitab berkata, ayatnya, Alkitab berkata bahwa kita dilarang atau janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di mana? Di dalam dunia maksudnya. Apa yang ada di dalam dunia? Ya, saya mencatat di sini saudara bahwa segala hal yang dunia punya, yang ada di dunia, yang ada di dalam dunia, entah itu kemewahan, entah itu benda-benda yang mahal, entah itu saudara jabatan yang tinggi, entah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pride, kebanggaan kita, segala sesuatu yang menyangkut dunia, pengetahuan, ada orang pinter, ada orang punya segala apa aja pokoknya dia punya saudara. Dan firman Tuhan mengatakan tidak boleh dikasihi. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hidupmu. Kau tidak bisa setengah-setengah ikut Tuhan. Kau tidak bisa ada di dunia sesaat, sesaat ada dalam Tuhan, ada di dunia, sesaat di dalam Tuhan. Saudara, engkau harus memilih. Engkau harus memilih. Ada satu contoh yang fakta di dalam Alkitab. Selanjutnya, saya ingin bacakan istilah dunia atau bahasa Yunaninya itu kosmos. Ya, artinya dijalani
artinya dihadapi. Jadi dunia itu kita ada, kita tinggal, kita menetap sekarang ini, dan kita menjalaninya. Kalau kita menjalani hidup di dunia ini dengan mencintai atau mengasihi apa yang ada di dalam dunia, engkau akan terpisah dari Allah. Itu intinya. Seringkali dunia ini mempromosikan, wah ini loh dunia, ya ini loh yang dunia punya. Ya, Yesus pernah diuji. Lukas 4 ayat 5 sampai yang ke-7 bilang seperti ini. Ya, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi. Jadi Yesus dibawa ke satu tempat yang tinggi. Entah itu tempat yang pasti dia waktu itu sedang dicobai di padang gurun. Iblis coba memperlihatkan dia dari tempat yang tinggi, saudara. Ya, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Ingat, sekejap mata. Ya, jadi godaan atau keinginan itu bisa muncul tiba-tiba. Ya, dan iblis memperlihatkan dalam sekejap mata kepadanya, yaitu kepada Yesus, semua kerajaan dunia. Bahkan dunia ini dibilang, saudara, di Alkitab dalam Lukas 4, 5, 6, dan 7 dikatakan dia seperti kerajaan. Berarti ada kemegahan, ada struktur, ada rajanya, ada rakyatnya, ada benda-benda kerajaannya. Nah, orang yang tinggal di dalam kerajaan dunia, saudara, dia akan seperti rakyat. Dia akan memberikan seperti menyembah rajanya, takluk kepada rajanya. Nah, Tuhan tidak mau kita mengasihi dunia. Oleh sebab itu engkau ada di rumah, engkau dicoba pelan-pelan dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan cara Tuhan. Karena tidak mungkin kalau hal ini tidak terjadi, peristiwa sakit ini, saudara, yang menyebar di seluruh dunia. Ada banyak orang cuma sibuk sama kepentingannya sendiri. Mereka lupa, bahkan ada orang yang menyembah Tuhan di gereja hari Minggu, tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu iblis berkata kepada Yesus. Nah, saudara ingat loh, saudara sedang ditawari, dipromosikan. Secara tidak sadar saudara dipromosi. Iblis bilang begini sama Yesus. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mana pilihanmu hari ini? Bagaimana pilihanmu? Apakah engkau mau menerima tawaran iblis? Apakah engkau mau hidup menyayangi apa yang kau punya? Saudara, saya coba baca contoh lainnya. Ini tawarannya. Saat itu kota Sodom dan Gomora segera, saya katakan segera akan di bumi hanguskan. Tuhan akan mengirimkan api di situ, saudara. Bayangkan, Tuhan sudah memperingati Lot. Tuhan utus 2 orang, saudara, ke tempat Lot, yaitu malaikat Tuhan, di mana Lot. Ya, saya baca di sini di Kejadian 19 ayat yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, ada satu peristiwa sebelum Sodom dan Gomora dihanguskan. Ada satu keluarga, suami, istri, dan anak. Mereka ada dalam bahaya. Lot cukup berhasil hidupnya. Karena ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot punya harta, bukan? Sampai gembala-gembala mereka bertengkar. Lot punya kambing, punya domba, punya harta. Lalu Lot memilih lembah Yordan.
ketika dilihat bahwa tempat itu enak tenan, orang Jawa bilang, enak. Ya. Dunia ini enak, saudara. Sepertinya, andai kata aku jadi orang kaya. Wah, bayangin saudara. Kalau saudara jadi orang kaya, saudara bisa beli dunia ini. Maksudnya beli mobil. Kan apa yang ada di dalam dunia? Lot ada dalam bahaya. Saudara tahu nggak, kita ini kalau nggak ada Tuhan, nggak dikasih tahu, kita juga termasuk orang-orang yang ada dalam bahaya. Bahaya bagi dunia ini adalah dunia ini juga segera lenyap. Itu firman Tuhan bilang. Lenyap ketika anak manusia itu datang, saudara. Kita sudah beda. Kita tidak ada lagi tempat untuk berlari. Karena yang namanya lenyap, saudara, itu seperti misalnya saya makan ayam Kentucky satu, saudara, lenyap, habis. Atau kita punya benda-benda yang berharga, seketika itu juga bisa lenyap, habis. Lot saat itu nggak ada pilihan selain dia lari, saudara. Dia mengasihi Tuhan, dia lebih memilih suara Tuhan, lebih memilih panggilan keselamatan itu. Tapi namanya dunia ini kan tadi ya punya pengaruh. Dunia itu punya pengaruh. Maka tadi dikatakan mereka berlambat-lambat. Mereka lagi bingung. Aduh, hartaku banyak. Aduh, ini gimana kalau ditinggal? Aduh, kalau aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, gimana dengan usahaku? Usaha yang sekarang pun mungkin orang lagi berpikir mau usaha apa. Sekarang usaha apa yang aman, Bapak Ibu? Tidak ada usaha yang aman. Aman itu artinya selalu sukses, selalu berhasil. Semua orang sedang mengatur sekarang keuangannya. Mereka lagi berpikir, gimana ya supaya dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Saudara, itu tidak salah. Itu silahkan, saudara. Tapi bagaimana hati ini, saudara? Tuhan sedang bawa hati kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, itulah yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Saat itu Lot beserta anak-anaknya dipaksa, ditarik, dikatakan tadi, saudara, ditarik oleh malaikat itu, ayo keluar, keluar dari dunia ini, keluar dari cara hidupnya yang tidak peduli, keluar dari bencimu, keluar dari persungutanmu, keluar dari maki-makimu, keluar dari hal-hal yang kau cintai, keluar dari hal-hal yang sifatnya membawa engkau jauh dari Tuhan, keluar dari kecemaranmu, keluar dari kenajisanmu, keluar dari hati yang menjauh dari Tuhan. Oh, berbaliklah kepada Tuhan, berpautlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, menyingkirlah dari tempat yang bahaya. Itu tujuannya, saudara. 1 bulan lebih sudah kita jalani. Saya yakin bahwa ada budaya baru atau kebiasaan baru yang mulai ada dalam hidup kita. Contohnya, kita selalu doa berantai. Ya, doa berantai itu doa yang kita panjatkan di waktu tertentu tapi tidak terputus. Kayak satu jemaat, ada yang memilih jam-jam itu. Saudara, kenapa saudara disuruh berdoa berantai? Supaya saudara belajar fokus kepada Tuhan. Saudara punya waktu yang tepat. Saya bersyukur anak-anak saya jam 3 siang itu, atau jam 3 kan siang itu, siang menjelang sore ya. Mereka ada dalam hadirat Tuhan. Mereka belajar memuji dan menyembah Tuhan sendiri, saudara. Sendiri. Mereka bertiga, saudara. Anak saya yang kecil itu cuma nganga, diam si Moses itu. Tapi dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia belajar, saudara. Pagi jam 8, saudara. Saya dengan istri saya. Kadang anak-anak saya, karena itu jam doa kami, saudara. Berdua. Saya belajar, nggak tinggalin jam doa. Saudara, kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak belajar untuk ada di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, jangan bilang kau mengasihi Tuhan. Kau sedang dibawa, dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, saudara. Makanya saudara, doa berantai itu nggak main-main. Kalau saudara sudah pilih jam berapa, lakukan itu. Jalani itu. Itu adalah kehidupanmu. Itu adalah ketopong keselamatanmu, saudara. Jam 8, jam 3, lalu jam setengah 10 malam, saudara. Itu mesbah keluarga kami. Komplit anak-anak.
Kami lakukan itu. Kami lakukan itu. Kami lakukan itu. Dan saudara, ini harus menjadi budaya baru di gereja ternyata. Ya, di Moria Blessing Family, saya bersyukur saya dapat hikmat Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir, setiap Jumat yang sudah kita lalui kemarin, hanya 20-30 orang yang hadir. Tapi jemaat, kalau dihitung yang aktif 100 orang lebih. Lalu yang 70 kemana? Ya, saya tidak berpikir negatif. Mungkin saudara sibuk, saudara ada dalam kegiatan. Tapi apakah mau seperti itu? Saudara hidup tanpa berdoa. Berdoa juga tidak berdoa untuk diri sendiri terus. Karena di pokok-pokok doa, saudara diajar untuk berdoa bagi orang lain. Saudara diajar berdoa untuk apa yang terjadi di sekelilingmu. Bukan hanya diajar berdoa, saudara. Saudara diajar menyembah. Menyembah itu mau ada orang atau tidak ada orang di sekelilingmu, engkau datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi saya bertekad, saya memutuskan, dan saya yakin pengurus, pelayan, dan seluruh jemaat setuju kalau doa rantai ini terus harus dijalani. Setuju yang di tempat ini? Amin. Amin. Jadi kita nggak terputus, saudara. Kita nggak terpisah. Ya, saudara bisa pilih itu jam-jam itu. Ya, waktumu yang kau berikan kepada Tuhan, disitulah kau belajar mengasihi Tuhan. Engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan lewat waktu yang kau berikan. Bukankah sehari dah ada 24 jam? 24 jam itu berarti berapa menit? Ayo, saya hitung. 24 jam berapa menit? 1 menit 60. Satu ya, pokoknya banyak menitnya. Ya? Saya bukan ngitung, saudara. Tapi saudara, 24 jam kau hanya berikan setengah jam. Ya, kau masih punya waktu 23,23 jam yang kau bisa lakukan. Kau mau kemana, kau melakukan kegiatan apapun, kau mau olahraga kah, engkau mau masak kah, engkau mau bekerja kah, kau mau berusaha kah, kau punya waktu 23,5 jam. Tapi mulai hari ini, saya katakan mulai hari ini, kita kasihi Tuhan kita lebih dari dunia ini. Lebih dari apa yang kau sering kerjakan hari-hari ini. Kau berikan waktumu setiap hari 30 menit. Worship and listen sound of God, suara Tuhan. You hear, engkau mendengar message, ya, sebuah pesan penting dari surga untuk hidupmu. Karena roh ketemu roh Allah itu adalah roh. Kalau kita menyembah dalam roh, engkau boleh lebih dekat lagi. Kau boleh menjadi sahabat Allah. Kau menjadi orang-orang yang terdekat. Wah, saya bersyukur saudara, di tengah isolasi ini saya mendapat hikmat bahwa Tuhan sedang menyingkirkan kita perlahan dari pengaruh dunia ini. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan cinta sama kita seperti Tuhan cinta sama Lot dan keluarganya. Tuhan singkirkan. Nah, saudara, saya juga percaya bahwa apa yang menjadi kemenangan-kemenangan kita itu juga atas hasil doa-doa. Saudara, kita berdoa setiap minggu, kita berkumpul bersama setiap minggu. Dan kalau kita bisa diliputkan, itu adalah hasil doa. Seperti Abraham berdoa buat Lot, maka Tuhan menyelamatkan Lot. Begitu juga kita hari ini, saudara ada sebagaimana saudara ada. Saudara harus punya hati dan berpikir bahwa saudara ada juga karena hasil doa orang lain kepada saudara. Jadi saudara diajak untuk punya rasa peduli, karena mengasihi Tuhan juga adalah mengasihi sesama, saudara. Ya, saudara, ini luar biasa, saudara. Tuhan sedang bawa kita. Ayo, jangan fokus sama dunia ini. Engkau diajak hari ini tinggal di rumah. Saya katakan, tinggal di rumah. Engkau harus bangun budaya baru. Engkau harus bangun kebiasaan baru. Jangan pernah tidak baca Alkitab. Itu makanan roh, saudara. Itu adalah makanan yang membangkitkan imanmu.
Ya, kalau ada orang bertanya, Pak, kenapa saya lemah, letih, lesu, dan berbeban berat? Saudara, salah satu jawabannya, mungkin engkau tidak setia membaca firman Tuhan. Karena firman itu menyembuhkan, firman itu meneguhkan, firman itu menasehati, firman itu memberikan solusi, bahkan firman itu memberikan mujizat. Saya ketika menghadapi tantangan, saudara, mungkin saudara tahu khususnya tentang tantangan waktu sekolah ditutup, saudara. Saya hanya baca firman, karena saya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berseru, datang kepada Tuhan, menyembah, percaya apa yang Tuhan sampaikan, bahwa orang-orang yang mengharapkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan mereka. Dan terbukti, sekolah sampai hari ini masih tetap ada. Hidup dalam mujizat-mujizat Tuhan. Yang selanjutnya, mari kita baca lagi, saudara. Di zaman ini, iblis mempergunakan gagasan, filsafat, psikologis, keinginan, pemerintah, budaya, pendidikan, saudara ya, kesenian, musik, ya, ekonomi, obat-obatan, sarana hiburan, olahraga, pertanian dari dunia untuk menentang Allah, umatnya, firman-Nya dan standarnya yang benar. Jadi saudara, semua ini karena dikatakan tadi, dunia ini dimiliki, saudara. Kalau kita mau, iblis kasih. Jadi semua area ini yang kita jalani itu, saudara mau pergi kemana, di situ ada kejahatan. Saudara mau pergi kemana, di situ ada kejahatan. Saudara mau pergi kemana, di situ ada yang tidak baik. Justru itu, saudara, ketika saudara pergi ke tempat-tempat yang kebanyakan mungkin tidak baik, di situ ada kebencian, di situ ada perpecahan, di situ ada perselisihan, di situ ada iri hati, dendam, dengki, ada korupsi, ada pencurian, ada kebohongan, ada kenajisan, ada perselingkuhan, ada tempat-tempat yang mungkin di tempat olahraga ada dosa di sana, di kantor ada dosa di sana, di mal-mal ada dosa di sana. Tinggal kau memilih, kau mau atau tidak, saudara, menerima tawaran itu. Oleh sebab itu hari ini, pilihlah tempat di mana engkau mendapatkan Tuhan, di mana Yesus terlihat dengan nyata di dalam hidupmu. Kita langsung lagi, saudara, ya. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari mengasihi dunia? Ya, saudara, 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah apa? Menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, PR itu adalah sesuatu hal yang identik dengan murid. Setiap murid pasti dapat PR. Ya, kayak sekarang anak saya Moses lagi tidak bersekolah secara kegiatan di sekolah, tapi dia stay home. Dia punya homework atau dia punya PR, pekerjaan rumah, ya. Saudara, supaya anak ini tetap pintar, anak ini tetap mengikuti jadwal-jadwal pelajaran, yang mana hasilnya dia akan naik kelas. Saudara, selama kita di rumah, itu saudara tersenyum mulai hari ini. Kalau engkau di rumah, engkau lagi dibawa keluar sementara ini, saya katakan sementara ya, saya ulangi, saudara, engkau lagi dibawa keluar dari pengaruh dunia, dari pengaruh yang mengenakkan itu, saudara. Ada orang workaholic. Saudara tahu workaholic? Workaholic itu orang yang kerjanya nggak berhenti-berhenti. Kalau belum sakit ulu hatinya, aduh sakit perutnya, diingetin temennya, lo belum makan. Oh iya, dari pagi gue belum makan. Aduh, udah diingetin aja, nanggung kerjaannya. Ada orang itu menyiksa dirinya, saudara, karena pekerjaan. Dia nggak pelihara, karena tubuhnya itu kan punya daya tahan. Tubuh kita ini punya daya tahan. Atau sebaliknya, pengangguran, disuruh kerja nggak mau. Ya, lagunya almarhum Mbah Surip kan, bangun lagi, tidur lagi. Kerjanya cuma bangun, tidur, dengar firman Tuhan aja tidur, saudara. Bisa seperti itu. Nggak ada apa ya, sebuah rasa yang haus dan lapar. Saudara, saat dengar firman Tuhan di rumah saudara hari ini, posisi saudara gimana? Nyender nggak? Angkat ini nggak? Ayo, saudara ada di rumah, saudara
Gimana posisinya? Mondar-mandir nggak? Ambil minum, balik lagi, ya, ke sana, ke sini, warawiri, istilahnya gitu, saudara. Ayo, saudara, ya, saudara harus ada di tempat yang terbaik. Jadi firman Tuhan tadi bilang keluarlah, ya saudara, keluarlah. Ada cerita-cerita dalam Alkitab, dalam kitab sejarah, saudara, yaitu kitab Keluaran, salah satu contohnya, di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu karena dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Karena begitu kuatnya Firaun membelenggu mereka dalam tindasan-tindasan. Orang Israel dikekang, orang Israel dipenjara dalam perbudakan. Nah saudara, pagi hari ini engkau yang terikat dosa, engkau yang ada selama ini berjuang melawan dosa, saudara harus bersyukur. Saudara lagi dibawa Tuhan di tempat yang terbaik, yaitu di rumahmu sendiri. Ya, Yesus bertumbuh dalam rumah tangga. Yesus bertumbuh dipakai Tuhan dimulai dari rumahnya. Ketika dia dibawa oleh orang tuanya ke gereja, ke bait Allah, lalu pulang lagi. Yesus tidak diceritakan secara eksplisit atau secara tertulis di Alkitab bagaimana pola hidup Yesus, tapi saya bisa menafsirkannya, saudara. Yesus adalah orang yang taat kepada orang tuanya. Saudara belajar taat dari mana Yesus belajar taat? Ketika ada kekurangan anggur di Kana. Yohanes pasal yang keempat, saudara, di situ Yohanes 2, maaf. Yohanes pasal yang kedua, di situ diceritakan ada kehabisan anggur. Tiba-tiba pemimpin pesta itu atau orang yang bertugas mungkin kenal dengan ibu Yesus. Aduh, ini habis anggur, begini. Ibu Yesus dengar. Lalu ibu Yesus bilang sama Yesus, Yesus, itu mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, ibu, saatku belum tiba. Tapi karena Yesus punya hati yang taat, ya saudara, dia bertumbuh dari kecil, belajar hormat sama orang tua, belajar respect sama orang tua. Saudara, di rumah hari-hari ini adalah ya paling yang itu aja yang kita temui, orang-orangnya dia lagi. Bangun tidur, lo lagi, kamu lagi. Tapi kita belajar respect, belajar hormat, belajar melayani mereka, belajar menghidupkan sesama kita. Ya saudara, kemarin malam Moses bilang begini sama saya, Papa lapar nggak? Kalau Papa lapar, aku punya menu baru. Jadi dia itu ternyata belajar masak. Kalau bikin telur dadarnya enak banget. Selalu dia kasih sama saya. Dia saling melayani, saudara. Ya saudara, Milka juga. Ya beberapa hari yang lalu, saudara, dia habis gajian, dia kerja. Saya bersyukur banget. Tiba-tiba, Pak, ini buat Papa apa? Kopi kenangan. Waduh, saudara, itu hati itu kayak disiram. Aduh, terima kasih anak saya ingat sama saya, gitu, saudara. Ya, coba, saudara, itulah Yesus di rumah. Dia perhatiin orang tuanya. Ya, dia layani orang tuanya. Ayo anak-anak muda di rumah, jangan nonton, jangan pegang HP terus, ngepel, nyapu, belajar. Ya, apalagi anak CAP nih. Mana anak-anak Citra, anak bangsa? Sudah diajarin sama gurunya. Ya, di rumah beresin tempat tidur sendiri, nyuci piring sendiri, belajar, saudara. 1 piring setiap hari. Misalnya seperti itu. Ya, jangan sampai ditelantarin yang di rumah. Ya, saudara, saya antusias sekali, saudara, karena saya semakin bisa memahami kenapa hal ini semua terjadi. Karena kenapa saya bukan orang sakti, saudara, ya tiba-tiba tahu, tapi lewat bersama-sama saudara, lewat penyembahan kita, saya keluar, saya diasingkan dari pengaruh dunia. Hari demi hari, minggu demi minggu, saudara, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan saya belajar memisahkan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Saya pisahkan, saya mulai belajar menjadi Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa itu adalah mereka bisa memilah, bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Dan mereka mulai memilih mana yang baik, mana yang baik. Mereka mulai meninggalkan kefasikannya. Ini adalah message penting, saudara. Jangan sampai engkau seperti istri Lot yang begitu mengasihi dunia itu, saudara. Dia tidak kuat, dia menoleh saja, langsung jadi tiang garam. Saudara, hari ini, Minggu,
19 April. Pilihan ada di tangan saudara. Dan saya mau ajak istri anak-anak saya dan yang ada di tempat ini untuk memilih mengasihi Tuhan. Mana yang di tempat ini? Kau pilih mengasihi Tuhan? Amin. Pilihlah Yesus. Satu-satunya. Pilih Yesus. Kalau engkau ada dalam pergumulan, kalau engkau ada dalam sakit penyakit, kau ada dalam mungkin tidak ada satu orang pun yang mampu lagi memberikan jawaban. Ketahuilah bahwa Yesus adalah jawaban. Jawabannya yang pertama, kau sudah dikeluarkan dari dunia ini dengan tangan Tuhan yang ajaib itu, saudara. Kau mesti lihat keberadaanmu lebih banyak di rumah hari ini, bukan karena engkau lagi dibuat Tuhan miskin, tapi engkau lagi dibuat Tuhan kaya akan pengertian tentang takut akan Tuhan, supaya engkau bisa keluar, ya. Kau dipisahkan dari dunia ini, ya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Yang terakhir, jangan menjamah, jangan memilih lagi gitu maksudnya. Jangan kembali ke dosamu lagi, tapi terus lakukan, ya, budaya baru itu, ya. Tetap setia, tetap menjadi berkat di rumah. Saya yakin saudara, saya percaya, ya, menurut prediksi, ya, kemungkinan baru pertengahan tahun aman, Juni gitu saudara, ya, istilahnya seperti itu, ya. Jadi kita masih punya waktu mungkin yang cukup lama. 1 bulan itu buat saya lama, apalagi nggak ketemu saudara-saudara, ya. Amin ya, kangen, ya. Tadi pemimpin pujian, worship leader itu joget dan lain sebagainya karena rindu mau memuji Tuhan bersama-sama saudara. Saya yakin saudara juga rindu, ya. Saya punya mimpi saudara. Nanti saat kita bisa berjumpa dalam jumlah yang besar, ibadah bersama-sama lagi. Saya mau adakan ibadah ucapan syukur bersama jemaat Tuhan, ya. Ibadah ucapan syukur gereja yang pasti hanya menyediakan hal-hal yang bisa disediakan, tapi yang lain sebagai wujud kebersamaan kita. Saudara bawa sesuatu, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mau kumpul hanya satu. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memimpin hidup kita. Ketika kita berkumpul, kita bukan mau melakukan hal yang sia-sia, tapi kita mau datang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita mau semakin mengasihi Tuhan bersama-sama. Kita mau juga kumpul dalam kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita kumpul dalam kasih Tuhan. Saudara sudah punya kebiasaan yang baru. Saudara bisa bersaksi nanti satu dengan yang lain. Wah, selama saya di rumah, nanti setelah kita bertemu ada ibadah-ibadah, saya minta nih langsung message kepada koordinator ibadah raya kita, ya. Taruhlah jam kesaksian di situ. Ya, pilih 2 orang. Kalau perlu dijadwal, setiap minggu harus ada yang bersaksi tentang Yesus, tentang kebaikan Tuhan, tentang cintanya Tuhan, bahwa Dia adalah kebanggaan kita. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, saya percaya makan, minum, pakaian kita dijamin oleh Tuhan. Ya saudara mungkin dari mana Pak? Bapak nggak tahu keadaan saya di rumah. Saya memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, saya hanya bicara berdasarkan firman Tuhan. Saya bicara berdasarkan firman Tuhan bahwa makan, minum, dan pakaian dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau hari-hari ini sedang belajar untuk mengenal Dia lebih lagi. Dia akan jamin hidupmu. Kalau ada masalah-masalah lain yang di luar makan, minum, pakaian, kau sedang bergumul, firman Tuhan juga adalah jawabannya. Ya, engkau hanya bisa baca firman dan mengadu kepada Tuhan. Seperti Yusuf ada di dalam tahanan, dia diisolasi, saudara, cukup lama dia diisolasi di dalam tahanan, tapi Yusuf berprestasi di dalam tahanan. Semua orang mengasihi dia. Akhirnya pada satu saat ketika dia keluar dari tahanan, Tuhan pakai hidup dia. Itu pun akan terjadi dengan hidupmu. Apa yang Yusuf alami, kau ada di lembah, engkau ada di tempat-tempat yang
tertekan hari-hari ini, ketahuilah suatu saat engkau akan keluar dengan kemenangan yang daripada Tuhan, karena kau belajar mengasihi Tuhan. Jangan kasihi dunia ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Percayalah hanya kepada firman Tuhan. Karena saya pun belajar untuk percaya firman Tuhan, dan terbukti saya ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang di rumah, ya, saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Saudara yang di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kau Telah Buktikan. Yahya bisa bantu? Ada? Kita nyanyikan lagu Kau Telah Buktikan Cintamu Padaku. Kita ganti lagu ya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tahu lagu ini. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ya, saudara, jangan anggap remeh pembacaan Alkitab. Jangan anggap remeh pujian dan penyembahan. Jangan anggap remeh semua yang kau lakukan di rumahmu hari-hari ini. Karena itu sama dengan bekerja di hadapan Tuhan. Apa yang kau kerjakan di rumahmu, kau akan menerima upah dari tempat yang maha tinggi. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ulang dari pertama, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau kau butuh bantuan doa, kau ada dalam pergumulan, kau boleh taruh tanganmu di dada di mana kau ada, dan kau angkat tangan kananmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, setiap kami pada pagi hari ini ada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Amin. Kami gak bisa hidup, kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami sudah menerima pesan,
kebenaran, yaitu sabda firman Tuhan. Baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu. Taruh dalam hati kami untuk melakukan perintah-Mu siang dan malam. Kami pegang kebenaran yang kami yakini. Kami hanya percaya kepada firman Tuhan. Kami hanya percaya kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Kami percaya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab, bahwa ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Ada Naaman yang sembuh dari sakit penyakit kusta. Ada orang-orang yang sakit, yang mati dibangkitkan. Ada banyak orang-orang yang dalam tekanan seperti Daud, seperti Yusuf, semua keluar sebagai pemenang. Hari ini Jemaat Moriah Blessing Family keluar sebagai pemenang karena mereka belajar mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap kami juga yang melihat tayangan ini, Tuhan, dimanapun berada, mari kita satukan hati kita. Terimalah pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala hal yang terbaik yang dari Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di rumahmu, Tuhan perhitungkan. Apapun yang kau doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa-doamu. Apapun yang kau baca, firman-firman yang kau renungkan akan menjadi perisai bagi roh dan jiwamu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada minggu ibadah raya ini. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di mana ketika kami akan bertemu, kami akan tetap belajar bahwa kami hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti biasa saya akan mengumumkan ya yang berulang tahun di minggu yang telah berjalan. Ya, saya ingin bacakan Bapak Ibu yang berulang tahun adalah adik Marco Sinaga dari Joykit ya. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun adik Marco. Lalu saudara Aprosan Ginting atau Apong ya, pelayan kita, pemain musik kita. Apong, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Budiana Tiara ya, Pak Budi suami ya dari Ibu Diana ya. Ibu Diana adalah istri dari Pak Budi dan mereka adalah suami istri ya. Jadi Pak Budi selamat ulang tahun, Abang selamat ulang tahun, dan adik Marco ya, terimalah berkat pertolongan dari Tuhan Yesus buat yang berulang tahun. Damai sejahtera dan rencana Allah jadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seperti yang saudara juga sudah saksikan di tayangan-tayangan di hari Jumat kemarin, di mana kita akan melakukan Moriah atau MBF Crisis Center yang kedua, tahap 2. Kami akan berjalan lagi berkeliling saudara di tengah minggu depan. Barang-barang sudah dibeli, sudah dipaketkan, hanya tinggal sedang mau didistribusikan ya. Saudara, kita akan terus melakukan aksi ya atau kegiatan berkarya bagi Tuhan. Karena saya sedikit bersaksi saudara, ketika saya ada di dalam perjalanan mau misalnya ke sekolah ya, mau ngecek sekolah, atau kemarin berbagi sembako, ketemu beberapa orang yang saya tidak kenal, saya coba menyapa mereka, saya coba bertanya ya. Lalu setelah saya bertanya, saya memberikan sejumlah uang ya, hanya 20.000 saudara ya kepada mereka, dan tidak besar jumlahnya saudara yang bisa saya beri saudara. Dan memang di kenyataannya yang saya temui, banyak orang sekarang sedang sepertinya mereka hanya berdiri di tempat tertentu, tapi pikiran mereka lagi berpikir bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa minum. Mungkin mereka lagi harus bayar kontrakan, mereka mungkin harus menyelesaikan tanggung jawab yang sebenarnya mereka harus bisa cukupkan, tapi karena situasi ini mereka kehilangan pendapatan, mereka kehilangan sumber nafkah mereka saudara. Ada mungkin yang bekerja tapi juga penghasilannya menurun saudara, dan kebutuhan tidak menurun tentunya, dan ini menggugah hati kita semua. Dan saya tetap mengajak jemaat untuk punya rasa peduli bagi mereka-mereka yang
membutuhkan. Jadi kalau saudara punya berkat-berkat khusus kembali, saudara bisa WA saya atau WA sekretariat gereja, atau juga bisa WA Ibu Gembala, atau juga bisa WA Ibu Susan. Nanti kalau saudara mau ngasih sembako lagi, saudara, 1 buah Indomie itu sangat berarti hari-hari ini. Ya saudara, 1 liter minyak goreng saudara itu bisa memberikan makanan, yang membuat makanan mungkin bisa 1 minggu sampai 2 minggu ke depan buat mereka. 0,5 kilogram telur yang kita upayakan beli saudara akan bisa membuat mereka makan dan minum juga. Saya tidak tahu siapa orang-orang itu, tapi di tengah minggu ini tahap 2 ada 30 paket sembako yang kita sudah siapkan. Saudara, kita mau sampai acara atau bukan acara tapi lockdown ini di rumah masing-masing. Saya mau kalau ada berkatnya, saya rindu kalau ada berkatnya kita terus berupaya, mungkin seminggu 1 kali, seminggu 1 kali, seminggu 1 kali kita terus berbagi. Mungkin jumlahnya tidak besar. Ada orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang menyiapkan sampai ribuan. Mungkin kita tidak ribuan, kita hanya puluhan. Dan saya yakin di mata Tuhan bukan soal ribuan, soal ratusan, tapi bagaimana jemaat punya hati ya menolong, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Ya saudara, terima kasih bagi saudara-saudara jemaat yang sudah juga mengantar persembahan. Ada yang sampai antar ke pastori, ya, ada yang minta diambil uangnya, ada yang saudara transfer uang, karena apa yang saudara beri itu akan dikelola kembali. Kita sedang menabung juga untuk sewa gereja. Saudara, sekarang sudah bulan April, ya, Mei, Juni, bulan Oktober kita harus bayar lagi sewa gereja. Ada banyak kebutuhan operasional gereja yang harus kita cukupkan. Oleh sebab itu saudara, saya tetap mengajak jemaat untuk mencintai rumah rohani saudara. Apa yang sedang dikerjakan oleh gembala saudara, saya ingin kita bekerja sama bersama-sama untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan 1 orang, tapi untuk kepentingan banyak orang. Saudara, jangan tunda-tunda memberi berkat, jangan tunda-tunda mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan tahu saudara bahwa ada banyak orang yang sedang merindukan atau berharapkan uluran tangan kita hari-hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah berkontribusi, semua yang sudah memberi. Saudara, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan mengembalikan kepada kita apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang sudah disampaikan, ya, baik soal pengumuman ulang tahun, ya, keuangan gereja yang dikelola oleh bendahara semua, saya percaya saudara ini akan memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Kalau saudara tanya, Pak, kira-kira kapan kita bisa beribadah bersama-sama? Saya maunya minggu depan, ya, atau Jumat sudah ada doa lagi gitu saudara. Tapi kalau itu belum diizinkan, mari kita tetap taat, ya. Kita tunggu waktunya Tuhan yang terbaik, ya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, ya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, yang menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia.
kembalikan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat ibadah yang sudah terselenggara dengan baik, dipersiapkan, dan jemaat yang juga sudah mengikuti ibadah ini, dan mereka yang juga sudah melihat tayangan ini. Para pelayan Tuhan, Bapak Apin, Saudara Yahya, Saudari Melda, Ibu Mega, hambamu, dan seluruh yang ada di pastori ini, yang sudah melayani Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau yang membalas berlipat kali ganda. Jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, Kau juga berkati mereka semua dengan kebenaran-kebenaran firman, dengan janji-janji Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan ini semua hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai, sejahtera, sukacita, dan pertolongan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dan terimalah janji firman Tuhan bahwa jalanmu tidak turun tetapi naik. Kau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu tidak akan pernah habis. Dan percayalah, apa saja yang kau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuatnya berhasil sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, kita tutup bersama-sama dengan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di waktu-waktu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.